Misalnya tujuan kita itu ini tenggelamkan ini pantat cidukannya dulu, terus memberikan dan biarkan airnya yang masuk. Ya, jadi kadang mereka tidak dapat itu juga belum tentu karena jentik tidak ada. Dari cara ciduk awal sudah salah. Nah, kemarin taswar untuk pembekalan juga kan saya tangkap gitu. Ada jentik malah, tapi cara ciduk pertama sudah sekolah. Nah, setelah dilatih mereka bagus. Nah, banyak yang anggap remeh. Faktor kedua, suatu daerah yang harusnya potensial jentik Anopheles tapi ketika dikatakan non reseptif, tidak dapat jentik, adalah sebetulnya dia bukan tidak ada jentik, tapi kemungkinannya jentiknya masih instar 1-2, sehingga itu sulit kita identifikasi secara kasat mata. Kalaupun yang ahli entomologi pun paling top dia bisa tahu instar 2, tapi kalau instar 1 susah. Jadi butuh kayak loop, kaca pembesar atau lainnya. Jadi kadang itu beberapa faktor yang menyebabkan habitat itu dikatakan non reseptif, harus kita pertimbangkan seperti itu. Karena itu caranya adalah solusinya sampel airnya yang kita bawa, mungkin beberapa sampel, dan kita rearing di puskesmas atau di rumah, atau kita semacam pelihara dia, tunggu beberapa hari ya, kalau dia ada dia akan berkembang menjadi instar 2-3 dan lebih mudah kita identifikasi. Jika itu tidak ada, berarti kemungkinan besar memang jentiknya tidak ada. Yang ketiga, tips yang ketiga, kalau habitat potensial seperti ini tidak ada, coba kembali 1 minggu kemudian, jadi survei siklus kedua. Kalau itu juga tidak ada, kemungkinan besar memang tidak ada. Jadi kualitas survei kita akan bagus, menentukan suatu habitat potensial positif atau tidak kalau kita melakukan sesuai standar. Thank you. Tapi juga kalaupun tips-tips yang tadi kita tidak dapat, nah titik yang kita cidukan tadi sekitar situ, sini kan. Nah sementara ada satu titik misalnya sekitar sini yang terhalang matahari. Nah coba kita uji di sini. Jadi jika 1-2 titik itu tidak dapat, ya kemungkinan besar tidak ada. Nah kelemahannya kadang teman-teman di puskesmas mereka tidak cukup kuat ya untuk kantor beberapa titik potensial itu. Mereka mungkin 1-2 titik di depan sana selesai, ada tidak sudah cukup sampai di situ. Nah ini yang coba diperhatikan teman-teman, supaya titik-titik seperti ini justru ini yang masih lebih memungkinkan adanya jentik Anopheles. Demikian Mas. Kita coba survei reseptif vektor malaria. Biasanya menggunakan gayung cidukan ya. Jadi mohon maaf teman-teman semua, ini karena memang kita tidak ada persiapan cidukan. Tapi kebetulan kita dapat habitat yang potensial dan ada satu wadah yang kami dapat secara tidak sengaja di lapangan ya. Sebuah gelas ya, gelas plastik ini ya. Jadi kalau pada titik-titik genangan seperti ini kita bisa gunakan. Tapi kalau sudah kondisi yang seperti ini, airnya sudah tidak memungkinkan untuk kita pakai alat cidukan meskipun gelas yang sekuran ini. Karena itu ke lapangan sebaiknya kita bawa pipet sehingga bisa membantu saat menciduk atau mengambil air yang ada di sini. Nah itu tips yang bisa dipakai oleh teman-teman di lapangan. Thank you.